Jadi Toyota nih, pilih aja deh. Toyota. Ya itu ya, gue seneng dari orang Indonesia deh. Indonesia ya pasti Toyota. Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi di rumah kakak gua yang jauh sebenarnya rumahnya. Ini kakak gua. Jadi kita mau ngobrol karena ini ada kebijakan PPKM darurat. Jadi akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Gua nggak bisa kemana-mana sama sekali karena sulit, jalan semua ditutup. Akhirnya gua ke rumah kakak gua aja. Sebenarnya rumahnya juga jauh, sekitar 5 meter lah dari rumah yang gua tempatin. Pakai perahu. Jauh banget lewat tol. Tapi gini, meskipun kita ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap kita bakal ngobrolin masalah otomotif. Karena vlog gua kan rata-rata otomotif, nggak mungkin kita ngobrolin yang lain ya. Jadi kita langsung ngobrol aja. Ini dia kakak gua. Ya, kita sambil ngerokok aja lah, santai. Jadi ini judulnya obrolan ngalir ngidul. Ya, bisa. Jadi gini ya, kita ngobrolin soal ini aja lah yang paling gampang. Brand mobil Jepang ya, brand mobil Jepang di Indonesia, gitu kan? Karena brand mobil Jepang ini banyak nih, dari mulai ada Honda, Suzuki, ada Mitsubishi, terus ada Nissan, Mazda, terus ada Toyota. Kalau menurut AA ini mah ya, AA milih mana? Kalau AA ya untuk saat ini gitu berpikir secara rasional. Jadi kendaraan untuk kebutuhannya gitu. Jadi untuk kebutuhan. Ini berbicara mobil yang pertama ya. Mungkin mobil yang kedua, yang ketiga itu kan itu secara emosional gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi intinya kalau kebutuhannya udah terpenuhi, ya bisa juga kan kita secara emosional ya bisa juga pengen yang lebih gitu kan. Ya kalau misalkan kasarnya udah punya mobil A misalkan gitu kan, wah karena duitnya masih ada gitu kan, terus kita pengen, wah kayaknya mobil ini bagus nih buat ini, jadi hobi kan jatuhnya kan. Jatuhnya jadi hobi. Nah, jadi kalau untuk mobil pertama ini ya kita berpikirnya untuk kebutuhan gitu kan. ya betul. Apa aja gitu kan. Ya jenis MPV ya bisa bawa keluarga, yang multifungsi lah. Ya. Bisa bawa barang juga gitu. Oke. Kan. Ya. Jadi lebih cenderung ke MPV ya? Ya untuk saat ini ya. Untuk MPV, saat ini gitu MPV. Kan. Ya yang suka dari Toyota itu kan, jadi sebentar. Jadi Toyota nih, pilih aja deh. Toyota. Ya itu ya, gue seneng dari orang Indonesia deh. Indonesia ya pasti Toyota. Mobil sejuta umat gitu. Sejuta umat nih, parah deh. Jadi maksudnya gini ya, gitu kan, begitu ngomong Toyota gitu kan, ini agak bingung sebenarnya kan. Di luar sana gitu. Kan punyanya Toyota ya sekarang ya. Toyota kemarin beli apa sih kemarin tuh? Avanza ya? Avanza kan? Kemarin beli Avanza. Padahal kalau kata saya, ini mah ya, kalau kata saya kayak dibanding Avanza, kalau misalkan kita pengen kenyamanan, misal ada Suzuki R3, ya kan? Kalau misalkan pengen desain yang bagus, nyaman juga, Expander menang, lebih gede, lebih luas. Tapi kenapa? Ini pasti ada sesuatu ini sama yang namanya Avanza kan gitu kan? Dia punya apa bisa sampai emang di jalan juga kan kelihatan lah gitu kan, banyak banget gitu kan Avanza, sampai A juga punyanya Avanza. Ini nih yang bikin, tapi harus jujur ya. Harus jujur. Ya sebelumnya sih kalau berpikiran secara emosional gitu kan, sebelum beli Avanza ya ada juga ya mobil idaman kayak apa, saya kan udah ngomong ke si Om tuh apa, oh dulu tuh sempat apa sih, Rush ya, bukan
Accord. yang kayak Alphard itu apa? Oh, Foxy. Foxy. Foxy Toyota juga sama. Sebetulnya itu idaman mobil pertama tuh sebetulnya Foxy. Oh, jadi pengennya Foxy. Karena berpikiran, karena kan ini kita beli itu untuk kebutuhannya dulu ya. Oke. Kebutuhan dalam arti untuk mencukupi kebutuhan kita gitu kan. Ya. Kalau misalkan pakai mobil Foxy gitu kan, kalau untuk bawa barang itu kan kurang inilah gitu ya. Agak sayang ya. Agak sayang ya kalau pakai Foxy terus kita bawa angkut-angkut barang gitu ya. Cuman kalau misalkan boleh sebut nama ya? Ya boleh, bebas. Kalau misalkan Avanza itu kan ya sayang sih sayang karena baru ya. Cuman kan karena tujuannya untuk usaha gitu kan ya. Betul. Tujuannya untuk usaha dan untuk memenuhi kebutuhan gitu kan. Oke. Ya apa boleh buat ya, kita larinya ke Avanza lah gitu. Jadi mobil pertama ini sarana transportasi lah gitu kan. Oke, jadi kebutuhan ya jatuhnya. Iya, untuk kebutuhan. Oke. Nanti kalau misalkan setelah kebutuhan kita terpenuhi gitu kan ya. Oke. Barulah kita berpikiran secara emosional. Karena apa? Ada uangnya. Oke. Untuk saat ini kan nggak ada uangnya. Kalau kita langsung pikiran emosional ya pinginnya ya lebih yang enak, mobil yang nyaman gitu kan. Kalau berbicara apa nih mobil yang enak, Ambigo menurut gitu kan. Banyak. Ya, mobil kalau misalkan kita bilang nyaman mungkin banyak ya gitu kan. Dari kalau untuk misalkan berbicara ruang, ya balik lagi ke Toyota Alphard. Alphard. Di atas Alphard mungkin ya Luxury kan. Ya Alphard kan dia punya dua tipe. Dia kan punya ada Alphardnya, ada Velfire kan, dia punya dua. Cuman bentuknya memang mirip, cuman beda-beda dikit lah sebenarnya. Berarti pilihan A Toyota. Iya, Toyota. Kalau untuk suspensi ya mungkin tahulah nggak ada lagi dari dulu sampai sekarang juga orang mengakui Mercedes-Benz. Kalau kita suspensi kalau kita bicara Eropa kan gitu. Bicara Eropa gitu. Karena ya kita di Indonesia gitu kan. Pertama Toyota tuh begini, kenapa saya pilih Toyota? Karena untuk perawatannya nggak sulit. Ya. Terus bengkel-bengkel banyak lah gitu kan. Ya. Dan kalau misalkan kita keluar kota juga ya apesnya lah gitu, misalkan yang mogok atau apa gitu kan. Nggak susah-susah amat gitu kan. Banyak gitu kan. Teknisi yang mengenal mesin-mesin Toyota pasti banyak gitu kan. Iya, betul. Timbang Eropa. Ya. Eropa mungkin bengkelnya cuma hanya tertentu kan. Ya, sebanyak mobil. Ya, betul. Nggak sebanyak mobil Jepang. Udah. Toyota. Ya, betul. Masuk bengkel akal. kecil juga pasti bisa gitu ngomongin Toyota kan. Oke, jadi intinya Toyota tuh mudah ya, perawatan mudah gitu kan. Tetapi ini tuh Avanza. Ini ada apa sama Avanza nih? Gitu kan. Padahal kan kalau misalkan tadi ngomong kebutuhan katanya kan gitu. Padahal expander juga kan maksudnya ruang kabinnya kan luas. Gitu kan bisa bawa barang gitu kan. Maksudnya kalau butuh dimensi gede gitu kan sebenarnya bisa pakai expander gitu kan. Tapi kenapa malah belinya malah Avanza gitu? Kenapa nggak expander gitu kan? Kondisi ini kan budget. Dia mau gitu ngomongin budget. Bohong dia mah. Budget. Pertama kan gini. Sayang juga kan kalau misalkan untuk intinya untuk tujuannya untuk mencari suatu kebutuhan gitu kan ya. Betul. Pakai expander ya sayang juga gitu kan. Tapi kan kalau misalkan Avanza kan walaupun kita ya kalau kebutuhannya sudah terpenuhi ya mungkin kedepannya bisa jadi kebutuhan itu ya expander juga gitu kan, dibikin kebutuhan. Tapi suka karena sama kelasnya juga beda. Tapi suka sama expander. Mobilnya nyaman loh. Memang. Saya pernah pakai, mobilnya enak. Memang pasti nyaman lah gitu ya, pasti nyaman. Cuman ya kenapa ya? Saya condongnya lebih ke Toyota gitu ya. Beda lagi gitu. Jadi gini berarti ya,
Enggak gini, saya pikirnya gini. Kalau Seru deh. kalau gini nih ya, namanya juga manusia ya. Oke. Eh, Kalau suatu kendaraan itu kan kadang kita melirik ke orang, wah mobilnya baru nih. Otomatis ada pikiran lain. Wah, gimana kalau mobil lama kita upgrade? Ya, bisa. Nah, kayak seperti begitu. Makanya untuk tahap awal ya saya mungkin kenapa larinya ke Avanza? Pertama, untuk pasaran mobil bekas juga kan Ya memang nggak bekasnya. terlalu lama kita Ya, genap betul. kalau niatnya mau dijual Ya. gitu kan ya. Memang Nggak pasarannya terlalu lumayan gampang lah gitu kan. lama. After salesnya memang agak mudah dibanding mudah. yang lain kan gitu. Kalau sejenis expander ya mungkin itu nanti tahap kedua lah gitu kan. Oh, jadi udah ada rencana Ya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya dari mobil tahap pertama gitu kan. Makanya larinya ke Avanza dulu gitu. Pertama ya irit. Oke, irit bahan bakar. Irit bahan bakar. Terus gitu kan. lagi. Kedua, mobil nggak rewel lah. Kalau menurut saya nggak rewel, kata orang sih, wah rewel, nggak tahu. Oh iya betul, Tapi kalau menurut saya nggak rewel Ya. sih, segini mah ya wajar lah gitu. Namanya juga mobil dipakai lah ya mobil, gitu. Ya mobil capek lah bisa Ya, jadi betul, kan mobil ya sehari-hari lah gitu. Oke. Mobil sehari-hari gitu kan, sarana transportasi dari satu tempat ke tempat lain, kita bawa barang gitu kan. Apalagi kan si Om tahu sendiri kan. Ya tahu lah. Barang sampai Ya betul. berapa roll lain kan gitu Ya. kan. Nah, Kalau misalkan berbicara expander ya sayang juga gitu kan. jadi lebih sayang ya Lebih kalau sayang juga. karena mobilnya mungkin bagus gitu. Bukan masalah bagus ya. Bagus sih pasti ada yang lebih bagus dari itu kan ya. Ini seru nih. Pasti ada yang lebih bagus dari expander misalkan kan ada kan. Oke, memang ya. Banyak yang harganya miliaran gitu kan, bahkan puluhan miliar juga pasti ada gitu kan mobil. Ya, betul. Gitu. Cuman ya. ini yang sedikit agak penasarannya, apa ada perbedaan dari apa namanya? Karena kan kalau dilihat gitu kan ya, kalau dilihat di pasar MPV lah, kayak Avanza, Expander atau Suzuki R3 gitu, pokoknya yang lainnya lah gitu kan. Memang semua rata-rata kan pakai penggerak roda depan, kecuali Avanza. Gitu. Itu jadi alasan nggak sih? Dia punya gardan gitu? Kalau A gitu ya, kenapa memilih penggerak roda belakang? Pertama ya balik lagi. Menurut A yang awam gitu, otomotif lah awam mannya Bisa. awam, ya. Kalau untuk penggerak roda belakang mungkin dari dulu juga tahu ya, dari mulai truk, Oke, mobil gede lah. Gede. truk sampai ke kolbak Ya, dia semua pakai gardan. Nah itu tujuannya, masa sih orang kudu nyupiran mobil bak gitu kan. Oke. Ya egonya ke situ kan. Ya, walaupun harus berpikiran rasional, tapi minimal harus ada pertimbangan juga gitu. Karena bisa jadi kalau berpikiran rasional, udah aja beli mobil bak, toh tujuannya juga untuk angkut-angkut barang. Oke, ya. Cuman ya balik lagi ke multifungsi. Nah, kita punya keluarga, kita juga ibaratnya usahanya memang harus bawa barang banyak gitu kan. Banyak. Oke. Nah, jadi berpikiran di situ. Jadi sebelum beli juga kita harus pikir dulu gitu kan. Beli mobil Avanza itu bisa bawa keluarga, bisa untuk bawa barang juga. Oke. Gitu kan. Jadi gardan juga memang salah satu ini ya. Gardan juga sebagai alasan gitu. Karena ya bebannya berat gitu kan. Iya, Bukan kita mengangkut barang yang ringan-ringan, bukan. Makanya saya larinya ke Avanza yang gardan belakang gitu kan. Oke, memang beda gitu. Memang nggak bisa dibohongin sih, karena dia punya gardan, karena dia dorong kan, sistemnya bukan tarik kan. Jadi memang mungkin lebih tangguh gitu kan dibanding penggerak roda depan. Tapi satu pertanyaan, manual matic.
Kalau saya mungkin terbiasa manual. Oh, ini drill man. Biasa drill man is three pedals. Kalau gua pegal kan gitu sebenarnya. Iya. Kalau kalau matic tuh enak, cuma suka ngantuk Oh, jadi ngantuk. suka ngantuk kalau saya matic. Kebalik. Kurang gitu kan, kurang greget, asa biasa aja lah gitu nyetirannya gitu. Oh, jadi apa suntuk ya? Nah, Kalau suntuk nyetir gitu kan. nggak ada permainan kaki. ini yang lucu. Di saat Iya. orang semua pada zaman sekarang gitu kan ya, kalau misalkan saya lihat gitu, orang-orang pada belinya pasti beli mobil Matic. Simpel-simpel Nah, ya, beli mobil Matic, beli mobil Matic gitu kan. Tapi sendiri malah pilih 3 pedal gitu kan. Nah, ya alasannya bukan pertama bukan hanya kebiasaan saja, balik lagi ke perawatannya Oke, iya betul. Perawatannya ya lebih kalau menurut A gitu ya, lebih efisien lah gitu. Ya memang Efisien kalau dalam segi pengeluaran mesin itu sendiri gitu. Betul, kalau memang. misalkan terjadi trouble atau Ya, apa gitu kan, transmisi Matic memang lebih rawan sih. lebih rawan. Lebih rawan apalagi kalau pemakaiannya agak sedikit kurang ini ya gitu kan, kurang halus lah gitu kan. Kurang rapi lah gitu ya. Emang benar sih kalau Beda dengan mikir ke situ. dengan manual gitu. Ya. Manual ya bisa kita mau ibaratnya ya kasarnya gitu. Ya, Kasarnya dalam suatu tanjakan misalkan kita mobilnya ngeden atau apa kan kita bisa permainan kupling kan. oke. Ya, Ya, gitu kan. masuk Kita akal. bicara muatan banyak trek kita kan di pegunungan lah. Ya, ingat rumah kita di Bandung. Cuman Bandung Bandungnya- naik turun. Bandungnya ya samping lah gitu. Oh, jadi apa namanya, transmisi juga ngaruh ya. Ngaruh. Jadi kenapa pilih manual gitu? Jadi memang sih kalau manual kalau dipikir buat jalan-jalan naik turun gitu kan memang lebih enak sih. Cuman minus mungkin macet ya. Minusnya itu lah, kalau macet ya. Bandung kan sekarang kayak Jakarta tuh. Iya, bener. Macet. Terus berpikirnya begini ya, dari dulu mobil penggerak belakang gitu kan ya roda belakang Oke. dari dulu nggak ada yang matic ya. Ada nggak sekarang mobil baru? Avanza Matic. Ada yang Matic. Iya, tapi kan itu tujuannya hanya MPV doang kan, Ya. untuk mobil keluarga, tapi kan tujuannya lain. Oke. Keluarga oke, untuk mencukupi kebutuhan oke. Oh, Gitu ya. Ya harus gitu Om. Jadi kalau berbicara logis sebenarnya sih matic gitu kan ya. Oke. Nah, Jadi itu kan- enaknya Matic katanya ya. Nah, Ini campur Sunda kita. Karena orang Sunda. Karena kita orang Sunda. Kalau orang Bandung tuh pasti nyampurnya yang Sunda. Ini seru nih. Jarang-jarang gue ngobrol gitu. Jarang-jarang gue biasanya ngobrol formal mulu kan. Ini enak banget Karena nih, kan santai. ini kan acaranya ya ngobrolnya ngalir ngidul. Oke. Karena ya itulah kita menghargai lah gitu lagi PPKM ya kita Yap. nggak bisa kemana-mana. Betul. Ya, Kita kebetulan kan jarak rumah kita tuh nggak terlalu jauh lah, gitu. juga bisa. Hanya 5 kilo. 5 kilo 5 meter. 5 kilo tuh bawa beban badan doang. Kacau. Oke. Jadi sekarang balik lagi. Jadi ini ada yang lucu nih sebenarnya. Kan nih identik sama Toyota ya. Ya, Padahal kan dulu sempat punya Honda ya dulu ya. ada Sempat punya Honda Accord ya dulu ya. Maestro. Dulu pernah punya Accord, terus sekarang malah pindah ke Toyota gitu. Terus sekarang malah sekarang lebih Dulu Jeep. sempat pakai Jeep. Jeep sih Jeep. Oh, sempat pakai itu? Iya kan punya apa? Saya nggak tahu itu. Dulu Jeep dulu cuman dibangun dulu kan, pengeluarannya edan gitu kan, jadi owner dealnya lah gitu. Oh, yang memang sulit. Ya, under deal memang sulit sih Memang kalau sulit, Jeep ya. kayak gitu. Jadi harus pesan dulu gitu kan. Ya, Dulu memang lama. agak indennya emang lumayan Inden, lama sih. ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Toyota gitu kan. Terus larinya ke Maestro kan Dulu Maestro ya. kan sasarannya beda. Padahal Bahwa- Maestro enak loh itu. Iya memang gini loh,
sebetulnya ini pecinta mobil klasik sih sebetulnya kalau untuk kendaraan. Gitu. Dari dulu juga motor bukan nggak kebeli motor bagus, cuman lebih enak ngelihat mobil atau kendaraan yang antik-antik gitu kan. Jadi, Oh itu sih ya. misalnya ada memori lain Oke. gitu kan. Wah, Jatuhnya keren hobi nih, ya kan. gitu. Bahwa zaman dulu zamannya gitu kan Ya, itu betul. kayak begini gitu kan. Ya, Kayak betul. seperti begini. Dulu juga pernah punya Vespa ya? Iya, Vespa. Heeh. Vespa gitu kan. Kalau saya kapok pakai Vespa pernah jatuh. Pernah jatuh. Karena kan dulu nggak tahu Gini, kalau Vespa tuh gini, gitu Om. gitu. Kalau menurut saya kalau orang yang sudah bisa Vespa pasti jago ke motor lain. Wah saya nggak bisa pakai Vespa. Pasti jago pakai motor lain. Karena motor yang paling sulit tuh yaitu Ya Vespa zaman dulu tuh. Zaman dulu memang Vespa. Kalau sekarang Vespa kan enak ya, jadi kayak Ya, motor matic gitu kan, matic biasa gitu kan. Jadi nggak kayak zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan giginya di tangan tuh. Ya, kayak bajai ya, gimana kan? Sama kayak bajai kan gitu. Emang ribet ya. Tapi sekarang balik lagi ke masalah mobil. Ya, balik lagi ke Toyota. Honda, Bicara gitu. soal Avanza memang iya sih. Jadi kayak di luar sana gitu. Misalkan kita nggak mampu beli yang original gitu kan, si spare part gitu, nggak mau beli original, ini dia beli KW kan, KW-nya banyak banget tuh. Banyak banget kan, dari KW 1 sampai KW 100 gitu. Banyak banget, ke kampas rem aja kemarin sampai 150.000. Yang penting sama ya, nanti bisa dipasang ya. Ini nih, gue seneng sama orang Indonesia nih kayak gitu. Yang penting sama ya, bentuk dan modelnya sama ya, terus pasti bisa. Oke. Tapi itu nggak patut dicontoh ya. Ini beresiko sebenarnya gitu kan. Ya, karena kan gini loh, kan kita tuh kadang sebetulnya semua orang juga pengen yang berkualitas. Ya, yang original lah gitu kan. Ori lah gitu kan. Cuman balik lagi berpikiran, wah saya kalau beli yang ori nggak kebeli spare part yang lain. Oke, ya bisa jadi. Kan. Makanya ya itulah. Kalau banyak KW-nya itu gitu kan ya, yang penting ini bisa jalan dulu ya, siapa tahu kedepannya saya bisa beli spare part yang ori, bisa jadi begitu kan, sementara lah ya, jadi sementara gitu kan, sementahun ya. Lu ngerti nggak sementahun gitu selama-lamanya sampai habis gitu. Ini racunnya ini tadinya gini, dari mulai beli rencana second nih, ini racun ini. Dia kan gini bingung. Dia kemarin nanya ke gua. Jadi gini, Is katanya mau beli mobil katanya. Mau mobil apa gitu kan. Gua bilang aja kan gitu, kalau misalkan tergantung budget kan gitu kan. Budgetnya ada berapa nih gitu kan. Budgetnya ada sekian katanya kan. Oh ya udah kalau sekian berarti kita ambil second kan gitu kan. Kita ambil second mungkin tahun 2010 gitu kan, tahun 2008 gitu. Terus habis itu akhirnya budgetnya ditambahin dia. Budgetnya nambah kan akhirnya kan, nambah berapa puluh juta gitu kan waktu itu. Oke kita cari yang mudahan lagi kan gitu. Oke kita cari yang mudahan lagi, tapi ini lucu pas beli mobil Avanza tuh. Karena apa? Itu perjalanannya panjang. Jadi dari mulai 99 juta. Dari Om, dari bulan ya 90 jutaan gitu kan dulu dapat 150. Endingnya beli mobil baru. Gue nggak ngerti sebenarnya. Awal gini ya, Avanza. Ya tapi dari awal udah Avanza kan. Iya. Pengennya memang di Avanza gitu kan. Terus Avanza dulu sempat ada 2008 ya dulu ya. 2008 yang warna hitam ya. 2008 karena memang kalau dipikir mobil 2008 mungkin agak lumayan capek ya untuk sekelas Avanza gitu. Akhirnya ditambahin lah budgetnya kan. Ya udah tambahin aja. Tambahin budgetnya jadi sekian juta. Oke kita nyari agak mudah akhirnya kan, agak mudah lagi cari. Oke nggak apa-apa, gue cariin kan agak mudah nih, ada nih tahun 2000 kemarin terakhir tuh 2000. Intinya galau ya. Ada 2015 2016 ya, pokoknya udah versi yang barong kalau nggak salah. Dulu tuh ada versi yang barong sebelum versi yang sekarang kan. Nah abis itu sebenarnya yang ngeracunin bukan saya. Kontennya dia bikin racun ya, hati-hati. Terus kemarin memang kebenaran. Bener, jadi penasaran setelah lihat kontennya. Jadi pikir-pikir ya kalau beli bekas
Waduh, sedangkan kita prioritasnya untuk kebutuhan nih. Yang lebih lucu lagi, udah nih fix kan, mobil second nggak jadi gitu. Beli mobil baru, oke, gua ladenin beli mobil baru, gitu kan, gua ladenin, tapi tetap masih Avanza, kekeh ke gua, Avanza pokoknya gitu kan. Oke, gua ladenin beli mobil baru, Avanza, tipe apa? Ya kan dulu kita sempat mau ambil tipe yang pertengahan ya, tipe G ya. Tipe G. Tipe G itu harganya kan nggak terlalu mahal tuh ya. Tipe G harganya nggak terlalu mahal, dan pas tipe G waktu itu sempet galau juga pas tipe G karena katanya kurang ya, memang kalau tipe G kan ala kadarnya. Jadi itu kan velg biasa aja, terus interior juga. Makanya ya jangan terlalu Avanza. Dari dulu sampai sekarang ya Avanza. Mau kayak gimana juga ya Avanza. Iya. Seru-seru gitu pas beli mobilnya. Habis tipe G, oke, akhirnya komplain lagi, tipe G katanya nggak ada ininya ya, ininya kurang ininya. Ya memang tipe G memang begitu, gue bilang kan gitu. Akhirnya ya udahlah, ambil Veloz katanya. Ambil Veloz tapi naik yang kasta sedikit. Ambil Veloz yang dulu tuh 1.3 kalau nggak salah, yang 1.300 ya. Yes. 1.300. Pas udah 1.300, gue sampai nelfon ke ininya, ke temen gue gitu kan. Ke temen gue sampai nelfon, ini barangnya gimana, ada nggak? Karena kan kita tahu lah akhir tahun gitu kan ya, barang sulit gitu. Pas akhir tahun lagi ya. Iya betul. Akhir tahun itu akhir tahun banget malah. Untung-untungan ya. Iya. Pas akhirnya telepon, ini gimana, ada nggak barangnya? Kalau yang 1.300 ready gitu ya kan. Dia nonton lagi YouTube akhirnya. Dia nonton lagi YouTube. Lihat yang Veloz kan waktu itu. Lihat yang Veloz yang paling tinggi kan, Veloz yang paling tinggi tapi tetap yang manual. Pas ngelihat, pas gua datang lagi ke sini kan ke rumah. Gimana, jadi nggak yang 1.300? Kayaknya yang 1.500 aja deh. Kan ngeselin. Kan ngeselin banget ya. Gue udah capek-capek gitu. Tapi seru gitu. Pas ya 1.500, kenapa beli yang 1.500 gitu kan? Ternyata pas 1.500 memang fitur emang agak lebih banyak ya dibanding yang 1.300 karena dia punya rear entertainment gitu kan. Ya kita nggak bohong lah, sekarang punya anak gitu kan yang bisa dipakai nonton kartun apa gitu kan. Akhirnya budgetnya ditambahin lagi dong buat nyari yang 1.500. Ditambahin lagi yang 1.500. Pas kebenaran memang itu memang beruntung mungkin ya. Kemarin memang beruntung sih kita. Gue kemarin beruntung. Nunggu juga ya kabar. Sempat nunggu kabar. Terus yang paling beruntungnya kita dapat diskon lumayan gede kemarin pas akhir tahun kan. Meskipun memang posisi mobil itu gak ada di Bandung. Jadi mobilnya itu kan kalau nggak salah dulu masih ada di Cibitung deh. Jadi mobil kondisinya masih di Cibitung, katanya mau dikirim ke Palembang apa ke Medan gitu pokoknya itu. Nggak ada peminatnya juga kan. Cuman di cancel sama dia gitu kan. Dulu juga nyarinya kan nyari hitam. Gue bilang ke temen gue, kalau misalkan hitam nggak ada, putih gue nggak apa-apa gitu kan, putih nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah mobilnya dapat kan, terus diskonnya juga kemarin lumayan ya. Lumayan. Kemarin diskonnya lumayan gitu kan. 10 jutaan ada ya. Ya aku kurang lebih segituan. Jadi kemarin tuh sampai bayar tuh berapa sih, 220 sekian ya? Ya, 220 sekian lah pokoknya. Itu pas bayar itu langsung cash. langsung dibayarin, dan untung mobilnya dapat, kalau nggak dapat gua yang liar gitu. Terus ini ada satu nih, ini unik nih ya sebenarnya. Jadi kakak gue ini agak sedikit unik dibanding teman-teman gue. Jadi dia tuh sekarang punya motor matic sebenarnya kan ya. Punya motor matic tapi pabrikan dari India. Apa sih brandnya apa sih? TVS ya. TVS. Di saat di luar sana orang misalkan pakai ya banyak lah, ada Honda Beat gitu kan, Vario, terus dari Yamaha gitu, ada Mio atau segala macam, dia punya TVS. Nanti kita bakal bahas di vlog selanjutnya. Ini seru nih. Dia punya TVS. Gue bingung sebenarnya kan, rata-rata orang pengen motor tuh produk Jepang gitu kan. Kalau misalkan motor pasar ya. Kalau motor pasar pasti produk Jepang. Tapi ya malah milih produk dari India. Ini unik nih. Nanti gue bakal liatin motornya. Tapi motor matic sih mungkin berapa cc sih? 110 cc ya? Karbu. Oh dia masih sistem karburator? Masih karbu. Itu tahun berapa itu motor?
tahun mana ya teh lupa. Dia punya motor sendiri. Kan sekarang mah nggak main motor sekarang kan di garasi. Motornya diem aja digarasi orang dipakai. Antara dua kemungkinan, antara sayang motor sama emang nggak kepake motornya. Antara dua itu. Ada dua kemungkinan, gue nggak tahu yang mana gitu kan. Nanti kita bahas motornya ya gitu kan. Sekarang pokoknya gue lagi ini dulu biar goyang-goyangin dia berpaling dari Toyota. Ternyata susah bro. Susah dia. Parah. Ini nggak ada dibayar sama sekali ya. Ini Nggak kita ada. ngobrol Tapi sama sekali. mudah-mudahan kalau kedepannya beli Toyota saya dapat potongan. Ini seru deh. Ini konsumen yang banyak nawar. Tapi nggak apa-apa lu. Kali aja nanti besok lusa ada yang endorse gitu kan. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya kakak gua seneng sama mobil Toyota ya. Kesimpulannya pokoknya Toyota aja gitu. Pokoknya gua bantah dari tadi pendiriannya tetap di Toyota. Padahal dulu dia punya Honda dulu Accord ya, sempat pakai Accord gitu. Dari Jeep dulu. Oh, dari Jeep terus ke Accord, terus sekarang malah pindah ke Toyota dan sekarang kayaknya mulai nyaman pakai Toyota ya. Iya. Oke. Jadi gue menyerah. gue menyerah gitu kan. Sebenarnya emang gue juga yang ngeracunin sih. Ya ini sebetulnya kan pertimbangannya itu saya banyak konfirmasi ya, sharing gitu kan ya, karena si Om ini kan pergaulannya itu di Toyota, makanya saya penasaran ya ada apa dengan Toyota gitu kan. Tadi sekarang nyaman pakai Toyota, akhirnya ya udahlah gitu, gua sudahin aja. Gue juga bingung mesti ngomong apa lagi. tawarin expander gak mau, tawarin R3 gak mau. Dia tetap di Avanza pendiriannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin motor dari Indianya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian dapat video-video selanjutnya dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.